Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini kita hidup pada zaman yang kadang di luar nalar manusia, di luar batas akal sehat. Kenapa? Ada orang gara-gara masalah sepele ujung-ujungnya berakhir kepada pembunuhan. Gara-gara uang 500 perak, gara-gara dibully sedikit, gara-gara diejek sedikit, langsung membalas dengan pembunuhan. Itulah yang disinyalkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita berada pada masa akhir zaman, ketika akan banyak di sana yang namanya al-haraj. Sahabat bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Saudara sekalian, kadang-kadang pembunuhan itu bukan disebabkan oleh hal yang besar, tapi hal yang kecil bisa menyebabkan seseorang membunuh orang lain, bahkan tanpa salah sekalipun. Masalah beda dukungan, masalah beda ormas, masalah beda organisasi dan sebagainya bisa berujung kepada pengeroyokan, kepada perkelahian, dan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Bayangkan saja, jika seseorang itu terbunuh, dia misalnya seorang anak, tentu kedua orang tuanya akan bersedih sejadi-jadinya. Kenapa? Anak yang setiap hari dia sayangi, anak sebagai tumpuan harapan dia masa depan, sudah meregang nyawa, bukan karena sebab yang dibenarkan, tetapi karena dikeroyok oleh orang lain. Saudara sekalian, membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyediakan balasan yang luar biasa kepada para pembunuh. Surat An-Nisa ayat 93. Bahwasanya orang-orang yang membunuh itu dibalas dengan neraka jahanam. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Oleh karena itu, mari berhati-hati terhadap suatu masalah. Mari coba urai masalah itu perlahan-lahan. Jangan sampai masalah itu menjadi besar dan kemudian berujung kepada pembunuhan. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya bahwa orang yang membunuh, dosa membunuh itu termasuk 7 dosa yang dikenal sebagai as-sabahul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah yang pertama asyirku, syirik. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga membunuh, al-qatl. Orang yang membunuh orang lain, dia seperti menghilangkan hak hidupnya. Hak hidup orang tersebut, yang hak hidup itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan nikmat, kehormatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan orang lain yang membunuhnya tidak merasakan itu. Dia baru merasa menyesal, dia baru merasa sedih ketika dia sudah melakukan itu. Kenapa? Jiwanya saat dia melakukan itu dikuasai oleh setan. Amarahnya memuncak, matanya memerah, tangannya memukul, dan akhirnya korban pun jatuh gara-gara persoalan yang sepele. Saudaraku sekalian, membunuh itu dilarang dalam Islam. Lalu, adakah membunuh yang dibolehkan? Tentu tidak ada. Yang diatur dalam Islam adalah hal-hal yang akhirnya menyebabkan seseorang terpaksa harus melakukan itu. Apa diantaranya?
dia terpaksa membela diri. Misalnya tengah jalan dirampok, dicuri barangnya, dia membela dirinya. Kalau dia pada saat itu tidak melakukan pembelaan, maka nyawanya menjadi taruhannya. Di situ dibolehkan untuk membela diri. Yang kedua, saat di medan perang. Karena medan perang adalah medan di mana seseorang harus melakukan pertempuran, dan tentu pertempuran itu berakhir kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati. Saudara sekalian, mari kita bersama untuk menjaga pikiran kita, menjaga amarah kita, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa salah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.